kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Gustina Bumi, biasa dipanggil Gusti. Saya mahasiswa dari ICT Universitas Barat. Saya semester 4 Unipar. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Bapak Freddy Sofian MPD. Saya membuat video ini sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada saat ini saya membahas tentang asal-usul dari tari moyo. Tari moyo atau tari burung elang adalah tari yang saat ini dipraktikkan mulai dari Nias bagian selatan hingga ke bagian utara dengan ragam gerak dan ragam variasi yang berbeda-beda. Dari mana sebenarnya tarian ini berasal? Atau ada dalam hati kita bertanya, di mana asal tari moyo ini? Hingga masa kini belum diketahui secara pasti, sebab setiap daerah memiliki versi cerita yang berbeda-beda. Akan tetapi, tarian ini sudah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Nias hingga saat ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat sedikitnya 3 versi tentang asal-usul tari moyo, yaitu yang pertama, menyebutkan bahwa tari moyo awalnya dipahami dari pertikaian antara seekor burung elang dengan seekor burung induk ayam. Versi pertama yang menyebutkan bahwa tari moyo awalnya diilhami dari pertikaian antara seekor burung elang dengan seekor burung induk ayam. Dalam pertikaian tersebut, induk ayam mengerahkan seluruh kekuatan untuk melindungi anaknya dari serangan elang yang ganas. Dengan tekad yang kuat, induk ayam berhasil melampaui batasannya dan mengimbangi setiap gerakan elang tersebut. Sementara itu, versi kedua yaitu menceritakan bahwa tari moyo berasal dari kisah penantian seorang gadis terhadap kekasihnya yang pergi berperang. Setelah sekian lama menanti, kekasih yang dicintai tidak pernah kembali. Karena kerinduannya, ia lalu berdoa dalam hati agar para leluhur mengutuknya menjadi seekor burung elang, sehingga dapat terbang ke langit dan mencari kekasihnya tersebut. Kutukan tersebut baru akan dicabut apabila ia berhasil menemukan kekasihnya. Para leluhur kemudian mengabulkan keinginannya, lalu ia pun menjadi burung elang dan segera terbang seperti yang diinginkan. Bertahun-tahun setelah itu, ia pun berhasil mengelilingi seluruh pulau, tetapi ia tidak pernah menemukan kekasih yang dicari. Perempuan itu pun merasa kecewa dan akhirnya ia terjebak dalam wujud burung elang. Konon ada yang percaya bahwa burung elang itu masih tetap hidup dan terus terbang mengelilingi Pulau Nias dengan harapan bahwa ia akan menemukan kekasihnya yang telah lama hilang. Versi ketiga berasal dari Nias Selatan, yakni tari moyo Fanaro Bate atau tarian elang mendirikan batu. Versi ini mengatakan bahwa tari moyo adalah bentuk penghormatan terhadap para pemuda yang dianggap berjasa dalam melindungi desa dari musuh. Esensi dari tarian ini adalah penghargaan terhadap para prajurit pemberani berupa upacara Fanaro Bate atau mendirikan batu. Adapun dalam tarian moyo Fanaro Bate ini, para penari melantunkan hoho atau syair berupa puji-pujian tentang kepahlawan dan keberanian. Puncak dari prosesi ini adalah pengambilan batu besar memanjang yang kemudian didirikan depan rumah para pahlawan sebagai monumen atau tanda bahwa rumah itu dihuni oleh pahlawan perang. Prosesi pendirian monumen batu tersebut dinamai upacara Bato Nitarue. Selama pelaksanaan tari moyo Fanaro Bate harus ada para prajurit yang jumlahnya bisa mencapai 60 orang dengan pakaian perang lengkap. Para prajurit bergandengan tangan sambil melompat kecil mengelilingi para penari untuk melindungi
tari moyo fogawe behu atau tari moyo untuk memanggil makhluk halus. Tidak begitu banyak informasi tentang tarian ini karena unsur mistik yang dikandungnya, apalagi orang Nia saat ini menghindari hal-hal tersebut karena tidak ingin dicap sebagai penyembah setan atau penganut paganisme oleh jemaat. Tari moyo dalam perspektif antropologi dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya tekstual atau memiliki bentuk secara fisik yang bisa dilihat, didengar, dan dialami oleh indera, serta ditelaah atau dianalisis. Berdasarkan konsep pemahamannya, Soedarsono tahun 2002 mengatakan bahwa sebuah pertunjukan seyogyanya merupakan perpaduan antara berbagai aspek penting yang menunjang lakon, pemain, busana, iringan, tempat pentas, dan penonton. Dalam perspektif ini, pertunjukan tari moyo juga memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama yaitu pelaku pertunjukan tari moyo. Pelaku pertunjukan tari moyo ini pada dasarnya ditarikan oleh perempuan secara berpasangan, mulai dari 2 orang, 4 orang, 6 orang, hingga 8 orang atau lebih. Tetapi dalam hal ini pelaku dalam pertunjukan tari moyo adalah semua orang yang terlibat dalam pertunjukan tari moyo tersebut, seperti pemain musik, pengarah tarian atau bohalima, penari yang bertindak sebagai pelantun atau foere, serta penari laki-laki yang bertindak sebagai penari latar atau pelindung penari perempuan. Pelaku dalam pertunjukan tari moyo memiliki peran yang sangat vital sebab perangkat utama dalam tari moyo yaitu artis atau seniman itu sendiri. Kedua, tata busana dan tata rias. Di Nia Selatan, penari perempuan menggunakan busana berwarna kuning dan selempang warna merah, lengkap dengan aksesoris dari kepala sampai ke kaki. Sementara untuk daerah lain, biasanya mengenakan pakaian dengan warna kombinasi merah, hitam, dan putih. Ketiga yaitu waktu dan tempat pertunjukan. Pertunjukan tari moyo biasanya dilaksanakan pada pagi, siang, ataupun sore hari yang bertempat di lapangan terbuka, seperti di alun-alun desa maupun di dalam ruangan seperti balai dan sebagainya. Tari moyo biasanya ditarikan sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan ritual untuk menghormati tamu dalam pesta adat, seorang pahlawan, dan lain-lain. 4 yaitu pola lantai. Dalam pertunjukan tari moyo, para penari pada awalnya membentuk barisan dengan formasi berbentuk lingkaran yang mengelilingi 2 orang penari lain yang bertugas melantunkan foere. Ketika musik mengiring dimainkan dengan foere mulai dilantunkan, para penari mulai mengelilingi pelantun foere. Di luar formasi tersebut, biasanya terdapat penari laki-laki yang berdiri membentuk pagar betis mengelilingi mereka, baik dengan sikap berdiri maupun berkeliling, dengan gerak berpindah seperti langkah-langkah yang dipraktikkan dalam tari perang. Tari moyo memiliki cerita asal-usul yang bervariasi di setiap daerah. Dari berbagai versi yang ada, muncul pula beragam pemaknaan dari masyarakat terhadap tarian tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa tarian merupakan suatu fenomena sosiohistoris
yang banyak dipengaruhi oleh konteks, ruang, waktu, serta struktur kekuasaan yang memerintah pada saat itu. Sebagai kesimpulan dari tari moyo ini dapat disimpulkan bahwa tari moyo bagi masyarakatnya tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kesenian, tetapi lebih jauh dari itu juga sebagai sarana pembentukan karakter. Hal ini terjadi karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat seperti perubahan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Ini menjawab asumsi bahwa dasar perubahan yang terjadi memunculkan sebuah konstruksi atas tari moyo dalam bentuk yang lebih dinamis serta fungsinya yang semakin berkembang pada masyarakatnya saat ini. Tari moyo saat ini tidak hanya terbatas pada kaum bangsawan saja, tetapi sudah menjadi bagian dari kesenian rakyat. Adapun tari moyo di Nia Selatan masih tetap dikembangkan sebagai salah satu tari tradisional dan tari kreasi dengan menambahkan beberapa ragam gerak yang bervariasi. Akan tetapi, penambahan ragam gerak itu tidak serta-merta menghilangkan filosofi dasarnya sebagai tari berulang. Demikian saja pembahasan saya pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.